Halo Tribuners, kini Anda menyaksikan live update seleb bersama saya, Meisa Desirait. Hari ini akan kami sajikan informasi mulai ucapan duka cita Komeng dinilai tak empati hingga respons Atta soal namanya terseret TPPU Wahyu Kenzo. Berikut live update seleb selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, pesinetron Raya Kitty tengah berduka. Hedi Kusdiana ayahandanya meninggal dunia. Kabar duka tersebut dibagikan oleh Raya melalui Instagramnya. Ayahanda Raya Kitty meninggal dunia pada Rabu 12 April 2023 sore hari. Mewakili keluarga, Raya Kitty meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan ayahnya semasa hidup. Raya pun seolah menuliskan untayan kalimat manis untuk mendiang sang ayah. Raya Kitty pun bersaksi bahwa sang ayah meninggal dunia dalam keadaan baik. Raya Kitty juga berterima kasih kepada sang ayah yang sudah menjadi sosok ayah sekaligus kakek untuk putranya. Tahun ini sudah 2 kali Raya Kitty berduka. Sebelumnya diberitakan Abid Zia, mantan suaminya yang merupakan seorang pembalap ternama di Jawa Barat, meninggal dunia. Abid Zia adalah ayah dari anak sematawayangnya. Abid Zia mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ia meninggal setelah mengalami koma akibat kecelakaan tunggal pada 1 Maret 2023 lalu. Selesai kecelakaan, ayah dua anak tersebut sempat menjalani operasi namun masih belum sadarkan diri. Namun sayangnya nyawa tetap tidak bisa tertolong dan mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 23:15. Sebagai informasi, Abid Zia merupakan seorang pembalap berbakat asal Jawa Barat. Ia sempat menjadi salah satu pembalap terpilih dari hasil seleksi di Suzuki Indonesian Challenge 2015 Cimahi. Abid Zia memulai karir balap sejak masih di bangku kelas 1 SMA. Setelah sukses di dunia balap, Abid Zia sempat menjalin rumah tangga dengan pesinetron anak jalanan Raya Kitty. Raya Kitty menikah dengan Muhammad Abid Zia pada 2018 lalu. Dari pernikahan itu, ia telah dikaruniai satu anak. Sayangnya pernikahan yang baru seumur jagung itu harus kandas pada 17 Februari 2020. Setelah bercerai, Abid Zia sempat menikah dengan wanita bernama Novarianti. Dari pernikahannya tersebut, ia kembali dikaruniai satu orang anak. Gara-gara memberikan komentar ucapan duka untuk Abdel Ahrian saat Keisha Alia Wulandari meninggal, Komeng dibully netizen. Rupanya dalam tulisan ucapan bela sungkawanya, Komeng menyelipkan candaan. Warganet menganggap tidak lucu dan salah waktu karena suasana sedang berduka. Dikutip dari Tribun Style, Abdel Ahrian mengaku tak masalah mengenai komentar Komeng ketika mengumumkan putrinya yang meninggal dunia yang penuh dengan candaan. Ia menganggap maksud dari sang sahabat sangat mulia, apalagi sudah sangat akrab dengan Komeng. Abdel sudah paham betul bagaimana gaya bercanda Komeng sehingga ia tak merasa tersinggung sama sekali. Ia justru senang membaca komen-komen seperti komentar Komeng yang bisa meredakan kesedihannya hari itu. Warganet di Twitter mempermasalahkan komentar Komeng di unggahan Abdel ketika putrinya meninggal dunia. Banyak yang menyebut candaan Komeng dirasa kurang tepat dan menunjukkan rasa tidak empati. Tak sedikit juga yang membela Komeng karena mengetahui Abdel dan Komeng sudah sangat dekat sehingga hal seperti itu dirasa wajar. Diketahui Putri Abdel, Keisha Alia Wulandari, meninggal dunia di usia 22 tahun pada Senin 10 April. Keisha dimakamkan pada Selasa 11 April. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Abdel Ahrian membagikan foto pusara putrinya tersebut. Banyak artis maupun rekan sesama komedian bersimpati atas kepergian putri sulungnya tersebut. Salah satunya ditulis oleh Komeng. Komeng menuliskan rasa duka mendalam atas kepergian Keisha. Komeng pun menyelipkan candaan di akun komentarnya. Komentar tersebut membuat sejumlah warganet marah. Warganet menganggap Komeng tak memiliki empati saat sahabatnya sedang berduka. Meski demikian, banyak warganet justru santai melihat candaan tersebut. Menurut mereka, canda di antara keduanya muncul karena Abdel dan Komeng merupakan teman dekat sehingga sudah mengetahui karakter masing-masing.
Penyanyi Nindi Ayunda baru saja membuat aduan ke LPSK terkait oknum TNI yang diduga menerornya ketika pergi ke Palembang. Setelah membuat aduan ke LPSK, Nindi Ayunda justru disebut menyudutkan instansi TNI AD karena mengaku diintimidasi. Nindi Ayunda membantah bahwa dirinya menyudutkan institusi TNI AD dengan membuat aduan ke LPSK. Dikutip dari Tribun Seleb, Nindi menjelaskan bahwa ia mendapatkan intimidasi dengan diikuti begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta hingga ke kediamannya di daerah Jakarta Selatan. Kuasa hukum Nindi Ayunda, Aswan Ramzi, menjelaskan kliennya ke Palembang pada Sabtu sore 2 April 2023 hendak menemui seseorang. Namun saat itu Nindi dicegat atau dihalangi oleh sekitar 10 orang begitu tiba di lokasi sehingga tidak terjadi pertemuan yang diharapkan. Hal inilah yang mendorong Nindi Ayunda mendatangi kantor LPSK untuk meminta perlindungan. Ia datang bersama 4 kuasa hukumnya untuk memberikan penjelasan atas apa yang terjadi pada dirinya. Pada mulanya, Nindi merasakan teror tersebut saat ia hendak berangkat ke Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu 1 April. Sesampainya di Palembang, Nindi bersama temannya mengaku diadang oleh 10 orang preman. Nindi mengaku juga diintimidasi sehingga niatnya ke Palembang untuk bertemu seseorang gagal dan memilih pulang ke Jakarta. Setelah sampai di rumahnya yang terletak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nindi kembali diusik dengan didatangi orang-orang tak dikenal. Orang-orang itu mencari Dito Mahendra. Diketahui Nindi merupakan kekasih Dito Mahendra. Nindi menyebut orang-orang yang datang ini terdiri dari oknum TNI. Nindi menyebut orang-orang itu memasuki pekarangan rumah hingga berteriak-teriak. Merasa terancam, Nindi langsung menghubungi Puspom TNI.